pagi semuanya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai finding customer. Sebelum kita memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, Kadek Safitri Lestari, saya absen 6, saya sebagai penyaji kelima. Dan di sini juga ada rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nimadia Riasih, nomor absen 24 sebagai penyaji 1. Perkenalkan, nama saya Niwaya Resti Dewi, nomor absen 28. Saya di sini sebagai penyaji kedua. Perkenalkan, nama saya Niputu Melina Widiantari Putri, nomor absen 26 sebagai penyaji ketiga. Baik, perkenalkan nama saya Niwayan Sucinosai, nomor absen 25. Di sini saya sebagai penyaji keempat. Perkenalkan, nama saya Komarika Jayanti, nomor absen 11. Di sini saya sebagai penyaji ke-6. Baik, adapun materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, bagaimana peranan prospecting dalam proses penjualan. Yang kedua, apa saja teknik prospecting. Yang ketiga, bagaimana cara mengaplikasikan teknik dan sumber prospecting. Yang keempat, bagaimana cara mengembangkan prospecting dengan akurat. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu peranan prospecting dalam proses penjualan. Suatu lead petunjuk adalah orang atau individu atau organisasi yang bisa dihubungi oleh seseorang salespeople yang mungkin dan mungkin tidak memiliki karakteristik tertentu yang menjadikan mereka suatu prospek yang aktif. Namun tidak semua lead bisa menghasilkan prospek. Contohnya, misalnya seorang sales asuransi barangkali memiliki 50 leads. Untuk mempresentasikan penjualan kepada masing-masing leads ini dibutuhkan waktu 2 jam per orang. Seperti yang diungkapkan sebelumnya, ada kemungkinan hanya 10 dari lead ini yang berpotensi untuk melakukan pembelian. Dan hanya 1 dari 10 lead ini yang akan benar-benar melakukan pembelian. Sehingga dikatakan seorang sales menghabiskan 100 jam untuk menghasilkan satu pembelian. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang need, ability to buy, dan authority to buy. Yang pertama need. Aspek lain dari kualifikasi kebutuhan ini atau need adalah mencoba untuk memahami kebutuhan. Pada contoh di atas, seorang lead barangkali menjawab ya. Bila staf saya melakukan kunjungan bisnis ke luar negeri, biasanya saya langsung berhubungan dengan perusahaan airline, tidak melalui agen. Dalam situasi seperti ini, sales people kemudian memutuskan apakah cukup produktif untuk menghabiskan waktu untuk memperlihatkan kepada lead bagaimana mereka akan diuntungkan dengan memakai agen untuk memesan tiket penerbangan ini. Yang kedua, ability to buy. Sales people juga harus menentukan situasi keuangan seorang lead. Contoh seorang sales yang berhubungan dengan pemintaan akan sistem komputer yang cukup canggih memakai kriteria seperti jumlah karyawan dan jumlah penjualan dan keuntungan yang dihasilkan untuk mengkualifikasikan lead. Bila perusahaan yang bersangkutan menghasilkan jumlah, penjualan, dan keuntungan di bawah standar tertentu, jelas perusahaan ini tidak masuk dalam kualifikasi perusahaan yang mampu untuk membeli sistem tersebut. Dan yang terakhir, authority to buy. Sales juga harus mempertimbangkan apakah seorang lead yang ditemui memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan atau melakukan pembelian. Akan sangat mengecewakan dan sangat mubazir membuat appointment atau janji ketemu dan kemudian mempersiapkan presentasi penjualan pada seorang yang kemudian kita tahu tidak memiliki komitmen untuk melakukan pembelian. Nah, di sini saya membahas tentang teknik prospecting. Nah, adapun macam-macam atau metode yang dimiliki dari teknik prospecting yang semuanya akan membawa
sales respon ketika akan mengembangkan sebuah perencanaan tentang penjualan yang efektif. Nah, teknik prospecting dibagi menjadi 3. Yang pertama ada obtaining leads, yang kedua ada exciting customer, yang ketiga ada previous customer. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang obtaining leads. Obtaining leads merupakan sumber dan metode untuk mendapatkan lead dan perlu pertimbangan untuk memilih salah satu mereka yang paling sesuai dengan situasi pasar yang dimiliki. Nah, yang kedua di sini saya akan membahas tentang exciting customer. Kebanyakan sales people lupa bahwa cara yang terbaik untuk memperoleh prospek-prospek pelanggan yang mereka miliki saat ini. Setiap pendekatan yang Anda lakukan terhadap pelanggan Anda saat ini haruslah dilihat dari sumber prospek bisnis yang lain untuk mengajukan pertanyaan. Nah, yang terakhir ada previous customer, merupakan dalam sebuah perusahaan memiliki daripada pelanggan yang telah menjadi darinya pada masa lalu yang tidak lagi kini menjadi pelanggan perusahaan tersebut. Nah, karena demikian kehilangan pelanggan bisa terjadi karena beberapa faktor konflik atau kecewa beberapa yang mengenai memberikan suatu harga yang ditolak akan menjadi perubahan pada kebutuhan pelanggan. Sekian dapat yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan pada penyaji keempat. Terima kasih. Yang keempat yaitu smoke taking. Pasar selalu mengalami perubahan pada perusahaan yang baru buka, pindah lokasi, mengubah produk atau operasinya. Sales perlu mengobservasi secara konstan apa yang terjadi pada daerah atau wilayah kekuasaannya. Yang kelima, handles chain of referrals. Salah satu cara yang terbaik untuk melakukan kontak adalah rekomendasi atau referral dari pelanggan yang terpuaskan. Perlu kehati-hatian dalam hal ini, terutama bila kita mampu menyediakan suatu pelayanan yang excellent. Yang keenam, networking. Networking terdiri dari melakukan kontak sebanyak mungkin atas situasi yang berbeda dalam jumlah yang besar. Dalam hal ini, seorang sales membangun suatu jaringan atas berbagai macam jenis informasi. Baik, yang ketujuh itu ada directories. Setiap orang mempunyai akses terhadap salah satu mungkin sumber yang terbaik untuk mendapatkan lead atau prospecting directory telepon. Buku kuning atau halaman kuning mungkin menjadi salah satu sumber daftar bisnis berdasarkan atas jenis dan kategori bisnis yang akan digelutinya. Yang kedelapan itu ada canvassing, di mana hal ini berarti mengunjungi setiap orang dalam suatu wilayah tertentu. Seorang sales yang akan menjual lini stasionaris tertentu akan mengunjungi toko-toko atau agen-agen koran dalam suatu kota, kabupaten, atau pedesaan tertentu. Baik, materi selanjutnya yaitu materi yang ketiga, yaitu mengaplikasikan teknik dan sumber prospecting. Salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk menghasilkan lead adalah penggunaan aktivitas promosi seperti iklan, direct mail, surat-surat bisnis, eksibitas, dan pertunjukan-pertunjukan perdagangan, serta seminar-seminar dan konferensi-konferensi yang lainnya. Aktivitas-aktivitas ini bisa digunakan untuk pencapaian citra yang baik dalam produk maupun perusahaan, mengedukasi pelanggan akan pemakaian produk tertentu, dan tentu saja penjualan akan bisa terjadi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Di sini saya sebagai penyaji keenam akan melanjutkan materi mengenai cara mengembangkan prospecting yang akurat. Proses untuk melakukan prospecting haruslah menjadi bagian yang sistematis dari penjualan yang Anda lakukan.
seperti aspek lainnya dalam menunjang peran Anda sebagai seorang salespeople. Pendekatan proses prospecting yang terencana dengan baik akan memaksimalkan hasil akhir yang Anda raih. Suatu perencanaan tentang prospecting akan membantu Anda untuk mengalokasikan jumlah yang tepat dari waktu yang Anda miliki saat akan melakukan kontak dengan pelanggan. Cara pertama untuk mengembangkan prospecting yang akurat, yang pertama ada set quota for new sales. Yang perlu dilakukan pertama kali adalah menentukan berapa jumlah penjualan yang akan diperoleh dalam satu periode tertentu atau biasanya dalam 1 tahun. Hal ini bisa dikalkulasi atas estimasi jumlah penjualan dari pelanggan yang ada dengan memberikan kelonggaran pada kemungkinan hilangnya sejumlah pelanggan Anda dan mengurangi jumlah pengeluaran bersih yang diperoleh dengan melayani jumlah pelanggan yang ada berdasarkan atas proyeksi tertentu dengan budget penjualan atau target yang Anda tentukan. Contohnya, jika menjual suatu perlengkapan keamanan kepada suatu perusahaan konstruksi tertentu, berdasarkan atas estimasi yang Anda buat, Anda akan memerlukan penjualan sebesar 100 juta dari bisnis baru selama 1 bulan pada tahun yang akan datang. Cara yang kedua yaitu scheduled generating activities. Memberikan pelayanan atas kebutuhan seorang pelanggan selalu akan menjadi prioritas dari peran yang Anda lakukan dari hari ke hari. Akan sangat mudah sekali tergelincir dalam prospecting ini. Cara terbaik untuk mencegah ini adalah memiliki jadwal waktu yang tepat untuk melakukan identifikasi dan hubungan, serta memberikan kelonggaran untuk presentasi bisnis yang baru. Yang ketiga, ada evaluate result. Rencana prospecting ini sangatlah penting. Anda harus memiliki ketentuan syarat untuk merekam semua aktivitas Anda, lead yang akan dikualifikasi, prospek yang ditemui, dan sales yang akan dihasilkan. Suatu rencana prospecting yang baik akan terintegrasi dengan sistem pencatatan pelanggan. Details yang perlu dicatat sehubungan dengan prospek Anda adalah personal details, appointment, jam kunjungan, siapa yang akan dikunjungi, dan banyak hal lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, dari penjelasan yang sudah kami sampaikan, adapun kesimpulannya yaitu satu pegangan umum yang bisa dipakai dalam selling adalah dalam satu transaksi akan terjadi dalam 10 kali interview dengan konsumen. Artinya interview harus dilakukan dan ini hanya bisa terjadi bila ada kehadiran konsumen di sana. Jadi konsumen harus ada, konsumen harus ditemukan. Jika tidak ditemukan, maka penjualan tidak akan pernah ada. Disinilah peran penting prospecting. Dalam prospecting, semuanya dijelaskan dengan gamblang. Ada penjelasan mengenai kriteria prospek. Di sana terdapat berbagai macam pilihan metode untuk prospecting yang kesemuanya akan membawa manfaat bagi salesperson ketika akan mengembangkan sebuah perencanaan tentang penjualan yang efektif. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.